Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Andika Ahmad, Anissa Widya, Aziza Maulidi, Ika Dewi, Ketut Artab, Syafari Abdad, Zahwalayali Hadi. Di sini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek konsentrasi kalian. Di sini keluarnya, ingat ya, keluarnya di sini itu Ibu minta. Jadinya kalau tidak ada instruksi Ibu minta, kalian nggak usah ikuti. Ibu minta kalian semuanya berdiri. Ibu minta kalian angkat tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Nah, kelompok. Ibu minta turunkan tangan kiri. Ibu minta kalian angkat kedua tangan. Ibu minta kalian turunkan kedua tangan. Oke, Ibu minta kalian semuanya duduk. Kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang terkait masalah sosial dan beragam-ragam permasalahan sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi terkait penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini itu ada dua. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan langkah-langkah penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Dan yang kedua, kalian di sini itu mampu membuat rekomendasi atau solusi pemecahan berdasarkan hasil penelitian. Nah, di sini itu Ibu menggunakan model problem based learning. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan persoalan yang ada pada LKB. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi terkait penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Ada yang tahu apa itu penelitian? Ya, penelitian merupakan suatu data yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan informasi, menganalisis data, hingga melakukan teknik analisis data dengan tujuannya itu untuk menyusun suatu laporan berdasarkan hasil penelitian atau informasi yang telah kalian dapatkan. Nah, untuk penelitian berbasis pemecahan masalah sosial ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis mulai dari mencari informasi, memahami, mengumpulkan data hingga melakukan teknik analisis data guna memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Fokus utama dari penelitian berbasis masalah sosial ini merupakan masyarakat itu sendiri. Artinya dia memecahkan persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya di sini tuh ada tahapan-tahapan dalam penelitian. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama ketika kita menyusun suatu penelitian, yang pertama di sini tuh kita mampu menentukan dan mendefinisikan suatu pertanyaan.
tentang contohnya apa ya, fenomena bullying. Kita akan bertanya-tanya dulu nih di dalam fenomena bullying itu sendiri. Misalkan bagaimana sih bisa terjadi bullying itu, apa sih penyebabnya, dampaknya bagaimana, dan apa namanya, solusi untuk mengatasi bullying itu seperti apa sih. Nah, pertanyaan itu merupakan apa namanya, rumusan masalah yang akan menjadi suatu yang akan kita pecahkan dalam penelitian itu sendiri. Kita akan mencari solusinya berdasarkan rumusan masalah yang telah kita buat. Bagaimana cara kita mengetahui pertanyaan yang kita ajukan itu relevan dengan penelitian yang akan kita pelajari? Di sini tuh kita akan lebih banyak melakukan studi literatur terlebih dahulu, seperti kita lebih banyak membaca buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang serupa. Yang kedua di sini itu menentukan desain dan instrumen penelitian. Desain itu merupakan rencana kerja kita, seperti apa sih, misalkan rencana kita dalam menyusun penelitian itu sendiri, misalkan siapa sih objeknya gitu kan, terus instrumen yang seperti apa yang akan kita kumpulkan, teknik analisis datanya apakah dia mengarah kepada wali untuk subjeknya, apakah dia mengarah kepada masyarakat, terus sekolah, dan lain sebagainya. Instrumen itu merupakan alat bantu kita ketika melakukan suatu penelitian. Nah, alat instrumen ini bisa berupa observasi. Ada yang tahu apa itu observasi? Observasi itu adalah pengumpulan data di mana kita terjun secara langsung atau mengamati secara langsung objek yang akan kita teliti. Yang kedua di sini tuh instrumen penelitiannya itu ada wawancara. Wawancara ini adalah pengumpulan data di mana kita juga secara langsung akan, tetapi di sini tuh kalau wawancara kita menanyai secara langsung objek-objek yang terlibat dalam penelitian yang akan kita teliti. Nah, langkah yang ketiga di sini tuh ada kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini adalah di mana kita mencari informasi sebanyak-banyaknya atau bahan sebanyak-banyaknya dari penelitian yang akan kita buat. Pengumpulan data ini bersumber dari instrumen itu sendiri, bisa dari observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang keempat di sini itu ada menentukan teknik analisis data. Menentukan teknik analisis data sih. Tadi kan kita sudah mengumpulkan data nih. Nah, pada tahap yang keempat ini kita mulai mengolah data tersebut, informasi yang telah kita kumpulkan. Apakah informasi yang telah kita dapatkan ini dia mengarah kepada teknik analisis datanya berupa kualitatif atau dengan teknik analisis data kuantitatif. Pada tahap terakhir ini kalian akan mulai menyusun laporan penelitian itu, mulai dari bab 1 yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada bab 2 kalian akan mulai membahas secara rinci nih penelitian yang akan kalian tuju yang menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah itu. Dan yang terakhir di situ bab 3 kalian akan mulai menyusun kesimpulan dan saran penelitian. Sebelum Ibu lanjut kepada pembentukan kelompok, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang Ibu sampaikan? Baik, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan jelaskan sedikit ya terkait LKPD-nya. Di situ ada LKPD akan dibagikan kepada masing-masing kelompok. LKPD-nya berisi terkait tentang sebuah berita pencemaran lingkungan. Kalian akan memecahkan persoalan yang ada di LKPD ini bersama dengan kelompoknya masing-masing. Selamat pagi. Yang pertama akan dibacakan oleh Danu. Identifikasi masalah sosial. Masalah sosial yang muncul berdasarkan berita adalah tumpukan sampah di Jalan Pati Surabaya yang menyebabkan bau tak sedap, mengganggu lingkungan pemukiman serta merusak keindahan kota. Sampah
sampah tersebut dibuang oleh orang-orang luar kawasan yang tidak bertanggung jawab meskipun sudah ada papan larangan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana solusi kalian untuk mengatasi sampah di jalan tersebut? Agar kita menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Tadi di sini kami dari kelompok 2 ini minta solusinya solusi kami. Jalan kaki Surabaya, dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan warga sekitar bau tidak sedang mengganggu keindahan potensi. Ya, presentasi dari saat kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf, ada yang ingin bertanya? Semuanya kembali kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rilis kami. Saluran pakis. Dampak yang dilakukan Pemkot untuk pola pikir. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Selamat pagi semuanya. Mengganggu keindahan dan fungsi jalan. Sampah-sampah itu juga menimbulkan bau tak sedap. Baik, dari hasil presentasi dan presentasi yang sudah saya lakukan bersama kelompok saya, apakah ada yang ingin bertanya? Selamat pagi dari kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kelima, tulislah beberapa jalan apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di jalan agar tidak terulang lagi. Solusinya perketat pengawasan, beri sanksi bagi pembuang sampah sembarangan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Supaya dia tidak mau sampah lagi. Ya. Oke, di sini membantu. Ambil soal dari kelompok lain. Dapat membuang sampah pada tempatnya. Faktor yang paling menentukan bisa supaya tidak membuang lagi. Pertama tentunya dari rumahnya sendiri. Harus lingkungan yang dimanfaatkan bersih. Artinya itu dia harus membuang sampah pada tempatnya. Artinya nanti masyarakat yang sadar dengan masyarakat yang lain akan mencontoh gitu. Membuang sampah pada tempatnya. Artinya faktor lingkungan. Kalau lingkungan kita itu bersih, pasti membuat sekitarnya akan bersih. Oke. Semua kelompok presentasi, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum menutup pembelajaran ini, mungkin kita coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari materi penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Ada yang bisa menyimpulkan materi apa? Nah, dari bulan ini, sampah itu sangat tidak jalan dan masalahnya juga menetap. Nah, melakukan diri secara dilakukan orang yang di dalam jalan mereka, orang keluarnya itu. Coba, lalu apa yang didapatkan dari materi penelitian berbasis pemecahan masalah sosial? Apa Yang dapatkan adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar kita hidup sehat. Ya, benar. Lingkungan sangat mempengaruhi ekosistem yang ada, benar. Ketika terjadi permasalahan pencemaran lingkungan, tentunya akan berdampak bagi semua orang. Pasti akan bermasalah untuk semua orang. Pencemaran lingkungan di sini itu membutuhkan upaya supaya agar tidak terulang kembali dan tidak memberikan dampak bagi masyarakat yang lainnya. Oke. Itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, kerjasamanya, dan aktif sekali dalam